Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kali ini kita akan membahas ilmu faraid. Kita lanjutkan kajian ilmu faraid dan kali ini kita akan membahas bagian anak perempuan. Yang dimaksud dengan anak perempuan tentunya adalah anak perempuan yang dilahirkan oleh si mayit. Ya. Baik si mayit ini bapaknya atau ibunya. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia punya anak, ya kalau kita sebut anak kandung, ya kan, bukan anak tiri, bukan anak angkat, tapi anak kandung berupa perempuan, maka inilah yang disebut dengan anak perempuan. Maka seorang anak perempuan bisa mendapatkan warisan ada beberapa potensi. Ada 3. Yang pertama, seorang anak perempuan bisa mendapatkan warisan setengah dari seluruh harta warisan. Yang kedua, bisa mendapatkan warisan 2/3 dari seluruh harta warisan. Dan yang ketiga, bisa mendapatkan asobah bil ghair bersama dengan anak laki-laki. Inilah 3 potensi yang akan diperoleh oleh anak perempuan ya untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh bapak atau ibunya. Yang pertama adalah bagian setengah. Seorang anak perempuan bisa mendapatkan setengah warisan dengan 2 syarat. Yang pertama adalah dia anak perempuan tunggal tidak jamak, ya kan. Yang kedua adalah tidak ada mu'assib. Kalau boleh kita ringkas, dia adalah anak sematawayang, satu-satunya anak yang dimiliki oleh si mayit. Tidak ada anak perempuan yang lain, juga tidak ada anak laki-laki yang lain. Maka dia berhak mendapatkan setengah. Ya, sehingga kalau ada harta yang ditinggalkan oleh si mayit, misalnya 100 juta, maka anak perempuan ini seorang diri mendapatkan setengahnya, yaitu 50 juta. Ya kan? Yang kedua adalah anak perempuan punya potensi untuk mendapatkan warisan 2/3. 2/3. Syaratnya sama, yaitu 2. Apa saja? Yang pertama syaratnya adalah anak perempuan ini jumlahnya lebih dari 1. 2 atau lebih. Ya. Jadi dalam ilmu waris jumlah 2, 3, 4, 5 itu bagiannya sama. Mendapatkan 2/3. Ya. Jadi kalau ada mayit meninggalkan anak perempuan 2 atau 3 atau 4, maka bagian anak perempuan ini 2/3, lalu 2/3 ini dibagi secara rata sesuai dengan jumlah anak perempuan. Kalau anak perempuannya ada 2, ya 2/3 ini dibagi 2, kalau 3 dibagi 3, kalau 4 bagi 4. Ya. Syaratnya apa? Yang pertama tadi dia harus jamak. Jamak dalam ilmu waris itu adalah di atas 1, yaitu 2 atau 3 dan seterusnya. Harus jamak. Ya kan? Yang kedua, tidak ada mu'assibnya. Tidak ada mu'assibnya. Siapa mu'assibnya si anak perempuan? Mu'assibnya anak perempuan itu adalah anak laki-laki. Ya, tidak boleh ada anak laki-laki. Hanya ada anak perempuan. Sehingga dalam hal ini ketika ada mayit meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan banyak jumlahnya, maka mereka mendapatkan 2/3. Sepertiganya kemana? Sepertiganya akan diambil oleh ahli waris yang lainnya. Bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa saudara si mayit. Saudara-saudaranya bisa mendapatkan warisan kalau tidak terhalang oleh ayah. Ya. Sehingga jumlahnya lebih banyak daripada ketika cuma ada 1 orang, 2/3. Hanya masalahnya adalah antara anak ini berjumlah 2 atau 3 atau 4, itu bagiannya sama 2/3. Bukan masing-masing mendapatkan 2/3, tapi 2/3 ini berlaku untuk semuanya, lalu dibagi secara rata sesuai dengan jumlah anak perempuan tersebut. Yang ketiga, anak perempuan ini mendapatkan bagian berupa asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi, yaitu sisa warisan. Kapan ia mendapatkan asobah bil ghairi? Dia mendapatkan asobah bil ghairi bila ada mu'asibnya.
bila ada anak laki-laki. Berapapun jumlah anak perempuan, kalau ada mu'asibnya, baik mu'asibnya satu atau lebih, maka anak perempuan ini bagiannya adalah asobah bil ghairi. Jadi misalnya mayit meninggalkan 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki, maka anak perempuan ini bagiannya asobah, bersama dengan anak laki-laki juga bagiannya asobah. Dalam hal ini penghitungannya adalah anak laki-laki mendapatkan bagian 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Jadi misalnya harta yang ditinggalkan oleh si mayit ini misalnya 400 juta, maka si anak laki-laki mendapatkan 200 juta, yang anak perempuan ada 2, masing-masing mendapatkan 100 juta. Jadi anak perempuan berpeluang untuk mendapatkan warisan berupa asobah dengan berbagi 1:2 bersama dengan anak laki-laki. Bagaimana kalau kemudian ada ahli waris yang lainnya? Kalau ada ahli waris yang lainnya selain anak perempuan dan anak laki-laki, ya, maka mengikuti kaidah yang ditetapkan oleh Nabi, alhiqu al-faraidha li ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Berikanlah warisan kepada ashabul furud terlebih dahulu, sisanya berikanlah kepada ya laki-laki yang paling dekat, yaitu asobah ya dengan si mayit. Oleh karenanya, misalnya ada mayit meninggalkan ahli waris berupa suami misalnya, kemudian 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki, maka suami mendapatkan warisan berupa 1/4, kemudian sisanya diberikan kepada anak-anaknya yang 3 orang tadi, dengan aturan pembagian, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan mendapatkan bagian 1 bagian. Sehingga misalnya ya, harta warisannya ini 12 juta misalnya, 12 juta. Maka si suami mendapatkan 1/4, ya, 1/4 dari 12 juta. Berapa? 4 juta. Ya, 1/4 ya 4 juta. Bukan 4 juta, 1/4 dari 12 juta adalah 3 juta ya. 3 juta ya. Kemudian sisanya maka diberikan kepada mereka bertiga dengan pembagian, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Jadi sisanya yang 9 juta dibagi 4, ya kan? Dibagi 4 bagian, anak laki-laki mendapatkan 2/4 bagian, anak perempuan mendapatkan 1/4 bagian. Jadi anak perempuan ini punya potensi untuk mendapatkan warisan berupa asobah bil ghair dengan syarat si mayit memiliki anak laki-laki. Bisa jadi antara anak perempuan ini dengan anak laki-laki ini nggak sekandung, karena misalnya si bapaknya ini punya istri 2. Istri yang pertama punya anak perempuan 2, istri yang kedua punya anak laki-laki 1, ya kan? Maka ketika si bapak ini meninggal dunia, berarti anaknya yang 3 orang ini dianggap sebagai semuanya anak bagi dia. Penghitungannya tidak dibedakan antara anak yang berasal dari istri pertama atau istri kedua. Yang jelas ini adalah anaknya si bapak ini. Maka bagiannya seperti tadi, ya kan? Jadi anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada anak perempuan. Berbeda ketika misalnya ibunya yang meninggal dunia. Ya, si laki-laki kan punya 2 istri. Ketika si istri yang meninggal dunia, istri pertama yang meninggal dunia, yang anaknya cuma ada 2 anak perempuan tadi, maka warisannya hanya anak perempuan 2 dan suami, ya kan? Sehingga si anak perempuan mendapatkan 2/3. Tapi kalau si istri kedua yang meninggal dunia, anaknya yang dihitung hanya anak laki-laki saja mendapatkan asobah bersama dengan suaminya, yaitu mendapatkan 1/4, ya kan? Jadi anak ini menjadi anak si mayit, baik laki-laki ataupun perempuan, baik bapak ataupun ibu yang meninggal dunia, maka si anak inilah yang kemudian mewarisi warisannya. Jika ia merupakan anak perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, maka bisa mendapatkan 2/3. Kalau sendiri mendapatkan 1/2. Kalau bersama dengan anak laki-laki, maka dia mendapatkan, si anak perempuan ini mendapatkan asobah. Baik
anak perempuan ini jumlahnya banyak atau sedikit. Kalau cuma ada anak satu perempuan dan anak satu laki-laki, yuk bagiannya dibagi 3. Anak laki-laki mendapatkan 2/3, anak perempuan mendapatkan 1/3. Jadi ini pembagian anak, dan memang warisan sangat memperhatikan warisan bagi anak ya, karena mereka adalah orang yang paling terasa dan merasakan dampak dari kematian kedua orang tuanya. Sehingga mereka lah aslinya ketika mereka mendapatkan warisan, mereka lah aslinya yang paling berhak untuk mendapatkan warisan tersebut, sehingga mereka bagiannya paling banyak, ya kan. Sehingga selama masih ada anak, maka warisan itu akan diprioritaskan untuk anak. Jika tidak ada anak, misalnya ada orang meninggal dunia karena masih gadis atau masih bujang, maka baru hartanya itu diberikan kepada orang tuanya, jika orang tuanya nggak ada, kepada saudara-saudaranya. Bahkan kalau ada orang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan saja, maka warisannya bisa diberikan kepada saudara-saudaranya si mayit, ya kan. Kenapa saudara si mayit mendapatkan warisan? Karena mereka adalah orang-orang yang juga akan bertanggung jawab terhadap kehidupan daripada anak yang ditinggalkan oleh si mayit ini. Ya. Ini bagian anak perempuan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.